Halo, cek. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah, Pak. Oke. Di sini sudah ada Kaisar, betul ya? Ya, Ini Kaisar ya. Oke, Kak Ditra akan panggil teman satu lagi ya. Jadi di kelas kita ada dua. Oke. Halo, Atta. Sudah terdengar suara saya? Sudah? Sudah ya? Oke. dengar. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat Kenalin, nama aku Ramanda Ditra Christian. Teman-teman tidak perlu panggil Pak gitu ya. Karena jarak kita nggak terlalu jauh kok. Jadi cukup panggil dengan Kak saja, itu boleh gitu ya. Supaya nggak terlalu jauh aja gitu jaraknya. Panggil Kak aja boleh gitu. Kak Ditra tinggalnya di Tangerang, menjadi penutor Algonova untuk jenjang SMP dan SMA untuk spesialisasinya gitu ya. SD juga iya tapi tidak banyak gitu. Kelas ini akan diampu oleh Kak Ditra selama kredit teman-teman, kayak gitu ya. Dari masing-masing teman-teman itu kreditnya berapa, maka akan bertemu terus dengan Kak Ditra di hari Sabtu dan Minggu, untuk Sabtunya pukul 20.00 dan hari Minggunya di pukul 12.00 siang hari ya. Oke, itu saja kenalan dari Kak Ditra. Dari teman-teman gimana? Kita enjoy aja dalam kelas, nggak perlu tegang. Dan di kelas Kak Ditra juga aturannya simple, nggak ribet gitu ya. Ketika materi diterangkan, diperhatikan terlebih dahulu, boleh sembari mencatat. Terus ketika ada contoh juga diperhatikan dengan seksama, maka nanti kita akan latihan bersama. Setelah latihan bersama, tentunya teman-teman akan mencoba secara mandiri. Oke, mungkin boleh kenalan dulu nih dari Atta dan juga Kaisar. Siapa yang mau duluan? Ayo, siapa? Kenalin apa aja, Kak? Oke, boleh. Namanya siapa? Teguh Kaisar. Teguh Kaisar Kairan ini dari mana? Nah, dari Aceh. Dari Aceh. Nah, ini teman kita ada yang dari Aceh. Kalau Atta Kalau saya Juna Lakesha Tawan dari Tangerang. dari Tangerang. Dekat berarti. Kayak Ditra juga Tangerang. Oke, salam kenal ya teman-teman semuanya. Baik dari panggilnya Kaisar apa Kiran? Kaisar. Kaisar. Jadi yang teman kita dari Aceh, panggilannya Kaisar. Itu dari Aceh ya. Terus kalau Atta panggilannya Atta. Arjuna aja sih, Kak. Oh, panggilnya Arjuna. Ya. Oke. Berarti nanti ya, Kak Ditra kan panggilnya Arjuna dan Kaisar. Nanti kalau lupa ya maklumi gitu ya. Nah, Kak Ditra kan ada jenjang berbeda. Sebenarnya kan ini grade-nya grade 10. Berarti kelas 10 SMA ya seharusnya. Dan atas sebenarnya sudah kelas 12, betul? Nah, Ata nggak apa-apa belajar dari kelas 10 karena kan keperluannya untuk TKA kan, betul? TKA itu akan mengulas dari kelas 10, 11, 12. Jadi semua materi itu akan dibahas gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Enggak. Tidak Saya, ada. Untuk ke atas sih. Arjuna belum ada buku kan ya, yang sesuai informasi kan ya. Sedangkan kalau Kaisar sudah ada bukunya, buku apa? buku sekolah, Enggak. Belum ada. nggak ada juga. Nggak ada juga ya? Ya. Ya sudah, kalau begitu akan mengikuti kurikulum dari Merdeka yang sudah Kak Ditra buat. Teman-teman kurikulumnya Merdeka semua kan ya? Nggak ada kurikulum internasionalnya. Oke, aman berarti.
Nah, struktur dari kurikulum Merdeka, nanti kalau ada yang belum disampaikan, itu silahkan bilang gitu ya dari masing-masing sekolahnya. Karena setiap sekolah punya capaian pembelajaran masing-masing. Jadi akan ada perbedaan dari sekolah satu dengan yang lainnya walaupun sama-sama kurikulum Merdeka. Otomatis yang Kak Ditra susun itu sesuai dengan yang sifatnya nasional yang dibuat oleh kementerian. Tapi biasanya sekolah itu punya spesifikasi khusus. Jadi kalau nanti ada yang belum disampaikan dan ada request materi khusus, itu silahkan bilang. Oke? Oke ya. Oke, sebelum kita mulai pertemuan pada malam hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum mulai belajar, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sepertinya ini muslim semua ya, mohon maaf sebelumnya. Muslim semua kan ya? Oke, Ya. ya udah aman berarti. Kayak Ditra juga muslim. Oke, kita masuk ke listen satu. Materi yang akan dibahas itu adalah eksponensial dan bentuk akar. Sebelumnya Kak Ditra mau tanya dulu yang untuk jenjang SMA ke Kaisar. Sejauh ini materi yang sudah dipelajari ketika sekolah selama 3 sampai 4 minggu terakhir apa saja? Eksponen, Betul. Terus terus SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, lalu lalu, sudah itu aja. baru itu. Baru itu ya, ya sudah. Untuk Arjuna mengikuti ya. Jadi materi TKA itu dari kelas 10 paling dasar itu adalah mengenal eksponen dan bentuk akar. Sistemnya dengan Kak Ditra itu akan menjelaskan secara perlahan. Jadi kalau masih belum jelas langsung interupsi bilang, Kak, bagian ini, bagian A, bagian B saya belum paham. Mohon dijelaskan ulang. Itu sudah menjadi hak kalian untuk meripit kembali apa yang belum dipahami. Gitu ya. Jadi jangan sampai kalian bilang sudah paham, tapi sebenarnya belum. Oke? Itu dulu. Share screen-nya di tempat teman-teman sudah aman kan ya? Aman, Kak. Aman. Kita lanjut ke eksponensial dan bentuk akar. Nanti ada pengantar bilangan dulu. Kenapa kita harus belajar eksponensial? Terus kita belajar sifat eksponen. Ini ada banyak, tapi dia lebih mudah diingat sifatnya. Karena walaupun banyak, dia nggak sulit. Nanti akan belajar bentuk akar, pasti nggak pernah asing ketemu bentuk notasi seperti ini. Pernah nggak? Pernah. Nah, ini adalah bentuk akar. Lalu nanti ada standard form, itu artinya bentuk baku. Terus nanti ada fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial terbagi menjadi pertumbuhan dan peluruhan. Baru nanti terakhir ada persamaan eksponen dan contoh-contoh model dari TKA untuk materi ini seperti apa. Ini tujuan pembelajarannya nanti silahkan dibaca. Dan kita punya keyword itu ada bilangan. Kalau N itu artinya bilangan natural atau asli. Sedangkan Z itu adalah Zahlein, itu artinya bulat, bulat. Terus ada Ki, itu quotient, itu artinya rasional, rasional. Sedangkan kalau R yang ini itu adalah real, gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar bilangan ini. Lalu ada eksponen, ada basis, itu disebutnya bilangan pokok, ada indeks, nama lainnya adalah pangkat, dan ada bentuk akar, yang notasinya seperti ini. Kalau Kak Ditra punya akar kuadrat, notasinya akan selalu seperti ini. Angka 2-nya tidak terlihat, tidak dituliskan. Jadi pangkat N yang ada di sini, kalau akar kuadrat, dia tidak dituliskan. Jadi hanya dituliskan seperti ini saja, ini namanya akar kuadrat. Lebih dari 2, wajib ditulis. Sebagai contoh, misalkan akar pangkat 3, maka 3-nya harus ditulis. Akar pangkat 4, 4-nya juga harus ditulis. Lalu nanti ada fungsi pengayaan dari materi itu adalah eksponensial. Oke, kita belajar peta konsepnya dulu. Dari eksponen kita akan belajar bilangan dan pangkat. Belajar sifatnya, lalu nanti belajar bentuk akar. Kalau sudah lancar, baru belajar fungsi eksponennya. Pengaplikasiannya eksponensial itu ada di bidang science, olahraga, dan finance gitu. Jadi kalau teman-teman nanya kenapa harus belajar matematika dan kenapa harus belajar eksponensial, alasannya di dunia kehidupan sehari-hari, dunia nyata itu kepake gitu. Di bidang sains, di bidang penelitian itu kepake. Di olahraga kepake. Di bidang finance, keuangan
contohnya di perbankan itu juga kepake gitu. Itu dulu. Pengantarnya adalah mulai dari bilangan. Takutnya teman-teman lupa. Jadi kalau bilangan itu asal muasalnya yang kita pelajari sebagai bentuk paling dasar gitu ya. Sebelum kita masuk ke eksponen. Bilangan tadi sudah disebutkan ada mulai dari natural, bulat, rasional, dan real. Kalau real ini terbagi menjadi dua. Ada rasional dan ada irasional. Gitu ya. Jadi di dalamnya itu terbagi menjadi dua. Nah, kita akan coba review cepat dari bilangan pangkat dan akar yang teman-teman sudah pernah dipelajari di jenjang sekolah menengah pertama. Itu ada yang namanya bilangan kuadrat. Itu ada 1, 4, 9, 16, 25. Asal muasalnya dari mana? Dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya. Betul ya? Lalu berikutnya ada bilangan kubik. Kalau bilangan kubik itu pangkatnya 3. Jadi 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Lalu ada akar kuadrat yang tadi Kak Ditra bilang, dia angka 2-nya tidak perlu dituliskan. Gitu ya. Jadi kalau akar kuadrat bentuknya seperti ini. Kebalikan dari eksponensial. Jadi kalau punya 7 kuadrat 49, ketika diakarkan maka dia menjadi 7. Itu akar kuadrat. Sedangkan akar pangkat 3 itu lawannya bilangan kubik. Jadi mereka punya pasangan masing-masing. Jadi akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Karena 4 pangkat 3 nilainya adalah 64. Itu sebagai gambarannya. Koneksi ke eksponen, nilai akar dari A itu adalah A dipangkatkan 1/2. Jadi A-nya itu pangkat 1 yang ada di dalam, 2-nya yang di sini yang nggak kelihatan. Maka dia jadi A pangkat 1/2. Kalau akar pangkat 3, ya ditulisnya jadi A pangkat 1/3. Gitu ya. Oke? Ada pertanyaan dulu? Belum? Belum. Lalu ada lagi. Misalkan Kak Ditra, kalau A-nya ada pangkat 3 gimana? Ya nggak masalah. Akar kuadrat dari A pangkat 3. Berarti kalau dibentuk eksponensial jadi A pangkat 3/2. Begitu? Jelas? Jelas ya. Itu gambaran materi yang akan kita pelajari malam hari ini. Oke, kita akan coba tidak boleh menggunakan kalkulator 2/5. Artinya, sebelum kita masuk ke materi esensialnya, 2/5 itu artinya perkalian 2 dikalikan 2 sebanyak 5 kali. Jadi dia eksponen itu maknanya itu. Berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2 adalah 32. Gitu. Terus 3/4, berarti 3 kali 3, 9, kali 3, 27, dikalikan 3 sama dengan 81. Akar 81 berapa? 9. Karena 9 kuadrat itu adalah 81. Itu maknanya. Bisa dipahami? Kecepatan nggak? Coba Bisa nggak dipahami? Bisa. ulang, Kak, ulang. Yang mana? Arjuna. Eh, dari yang ketiga, yang apa? Yang ini ya. Ya, Oke. Jadi akar 81 itu adalah 9. Asalnya dari mana? 9 dikuadratkan. Yaitu hasilnya adalah 9 kali 9. Yang nilainya adalah 81. Gitu. Bisa nggak dibentuk eksponensial, Kak? Bisa. Nanti akan Kak Ditra jelaskan. Yang namanya itu adalah basis sederhana. Jadi akan dijelaskan di slide berikutnya. Biar nanti kita nggak loncat-loncat. Terus di sini ada akar pangkat 3 dari 125. Itu adalah 5. Asalnya dari mana? 5 pangkat 3. Yang berarti 5 dikalikan 5 dikalikan 5. Itu hasilnya adalah 125. Aman sampai sini? aman, Kak. Aman ya. Berikutnya, Kak, tentukan jenis. izin bentar ya, Kak. Bukain pintu kunci. Boleh, boleh.
Enggak, Kak. Dah, oke, kita lanjut ya. Yuk, kita next. Tentukan jenis bilangan dari akar 2. Kira-kira rasional atau irasional? Tebak aja. Kak Ditra tetap menjelaskan. Ayo tebak. Ira atau rasi? Ayo. Apa? Mau jawab nggak? Jawabannya ira atau rasi. Bebas, nggak apa-apa. Kayak, Ayo. Rasional atau irasional? Kaisar? nggak tahu, Kak. Duh, Duh, Nah, nggak apa-apa, nggak usah takut. Ngapain dah, duh. Nggak digigit kan sama Kak Ditra. irasional. Rasional. Kalau kata Ata, tes. tes. Tadi nge-lag ya, Ata, Waduh. sinyalnya. Melek. Yaudah. Apa? Rasional atau irasional? Rasional. Rasional. Ngikut. Oke, Nih, jawabannya adalah irasional. irasional. Irasional itu yang apa ciri-cirinya, Kak? Ciri-cirinya adalah tidak dapat dibentuk A per B. Kalaupun desimal, dia tidak berhenti. Tidak berhenti dan tidak berulang. Contoh lainnya apa, Kak? Misalkan Kak Ditra punya bilangan pi. Pernah menotasikan ini? Pernah lihat notasi ini? Ini Nah, namanya Pi, adalah pi. Bukan pi. pi, tapi pi. Gitu ya. Kalau pi itu beda lagi notasinya. Ini nilainya adalah 3,14 dan seterusnya tidak berhenti. Nah, maka dia termasuknya ke dalam golongan irasional. Lalu apa yang membedakan dengan rasional? Yang membedakannya dengan rasional itu adalah A per B dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Desimal berhenti. Lalu ada tambahan lagi yang spesial yaitu tidak berhenti tetapi berulang. Tetapi berulang. Ini untuk kasus rasional. Contoh, misalkan Kak Ditra punya 1/4. B-nya tidak 0 kan? Betul tidak? Dia sudah memenuhi syarat pertama. B-nya nggak 0. Desimal berhenti. Cara ceknya menggunakan pembagian akar atau porogafit. Teman-teman pernah bertemu bentuk kayak gini? Bentuk pembagian seperti ini? Sudah pernah lihat belum? pernah. Pernah ya? Ini 1/4. Berarti 1/4. Gak bisa kan 1/4, maka kita harus pinjam 0. Betul tidak? Kalau kita sudah pinjam 0,1, maka kita harus menumbuhkan 0, sebagai tanda dia desimal di atas hasilnya. Baru 10/4 bisa tidak? Bisa. Oh, Yaitu adalah 2. 2. Yang mendekati kan? 2 kali 4 itu adalah 8. 10 dikurang 8 itu adalah 2. Sekarang 2/4 nggak bisa, kita pinjam lagi 0. Kalau tadi udah pinjam 0, kita tidak perlu menambahkan koma lagi. Cukup sekali aja. Boleh dipinjam sampai desimalnya berhenti. Atau maksimal 3 digit di belakang koma. Itu yang perlu ditekankan. 20/4 berapa? 5. 5. Sehingga 5 dikalikan 4 itu adalah 20. Kita kurangkan 0. Artinya 1/4 itu senilai dengan 0,25. Dia tergolong ke dalam desimal berhenti. Ya kan? Maka dia termasuk ke dalam bilangan rasional. Sudah bisa membedakan antara yang ira dan rasi? Bisa ya?
belum. Contoh lainnya itu ada akar 3, ada misalkan akar 5, bilangan akar yang tertentu itu masuknya ke irasional. Begitu. Aman? Hmm, aman aman. Aman ya. Jadi nanti teman-teman bisa di-highlight yang warna biru itu sebagai catatan dan contohnya. Lalu, cara membaca bilangan koma itu tidak boleh menggunakan puluhan apalagi ratusan. Jadi kalau digitnya 0,25 cukup dibaca 0,25. Jangan pernah bilang 0,25. Gak boleh. Gitu ya. Dalam matematika itu nggak boleh. Misalkan teman-teman ketemu kayak gini, 0,375. Bacanya 0,375. No. Gitu ya. Itu nggak boleh. Semua di belakang koma itu nilainya di bawah satuan. Jadi nggak boleh di bawah keratusan, kepuluhan, apalagi keribuan. Dia hanya per 10, per 100, dan per 1000. Otomatis dibacanya digitnya satuannya saja. Kayak baca nomor telepon 0858 kayak gitu. Jadi 0,375 itu pembacaan yang tepat. Bisa? Pengenalan bilangannya? Bisa ya? Terus terakhir, sebagai bentuk pemanasan, tulis 5 dikalikan 5 sebanyak 4 kali dalam bentuk eksponen. Maka kita akan memperoleh 5 dipangkatkan 4. Begitu paham? Paham nggak? Aman ya? Oke, ada pertanyaan dari pemanasan 6 soal ini? Sudah kebayang? Ini hanya bilangan saja ya. Ayo, dari Kaisar ada pertanyaan, dari Atta ada pertanyaan? Enggak. Yang rasional coba diulangi lagi, Pak. Oke, kalau Tak. rasional, gak apa-apa santai aja. Kalau rasional itu bentuknya adalah A per B. Contohnya 1/4. Dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya nggak boleh sama dengan 0? Ada yang punya ide nggak untuk berpendapat? Kenapa A per B tapi B-nya nggak boleh 0? Karena kalau B-nya 0, sesuatu dibagi 0 itu menjadi tidak terdefinisi, Hmm. gitu kan? Nah, syarat dari bilangan rasional tadi adalah A per B bisa dibentuk A per B, lalu bisa dibentuk menjadi desimal berhenti, dan juga dia kalau tidak berhenti tetapi berulang. Contohnya adalah 1/4, nilai desimalnya 0,25. Maka karena dia berhenti, dia termasuk dan tergolong ke dalam bilangan rasional. Sudah jelas sekarang, Kaisar? Dah. Dah, kita akan lanjutkan ke materi intinya. Di sini silahkan pahami notasi-notasinya. Jadi kalau N itu natural, Z itu Zahlen bulat, Q itu quotient atau rasional, R/Q itu berarti rasional. Jadi dia real kecuali rasional, gitu ya. Irasional, gitu. Jadi kalau real kecuali rasional, itu namanya irasional. Dan R itu adalah real. Oke, ini adalah contohnya. 2 pangkat 5, 32. 3 pangkat 4, 81. 5 pangkat 3, 125. 10 pangkat 6 itu adalah 1 juta. Gitu ya. Akar 144 itu 12. Akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Akar dari 0,09 itu adalah 0,3. Di sini sudah ada bilangan-bilangan yang dinyatakan dalam bentuk bilangan lainnya. Gitu. Jadi, akan ada bentuk yang namanya akar kuadrat sempurna, akar pangkat 3 sempurna. Dan juga ada bilangan berpangkat. Oke, di sini kita akan punya konsep yang pertama. Kita masuk materi jembatan dari bilangan tadi itu adalah eksponensial. Apa itu Kak eksponensial? Eksponensial adalah jika A bilangan real dan N-nya adalah bilangan bulat positif. Ingat, N-nya bilangan bulat positif. Maka A pangkat N itu didefinisikan sebagai perkalian berulang dari A sebanyak N faktor. Jadi N-nya ini soal. Kalau 5 berarti dikalikan sebanyak 5 kali. Kalau 10 ya demikian. Dan seterusnya. Maknanya apa? A itu adalah basis. Basis. Sedangkan
N yang ini itu adalah pangkat. Nama lainnya adalah eksponen. Nama lainnya itu adalah indeks. Jadi biasanya Kak Ditra lebih nyebutnya pangkat. Jadi contohnya adalah 2 pangkat 6. Berarti 2 dikalikan 2 sebanyak 6 kali berulang. Maka hasilnya 64. Jadi cara mencari perpangkatan yang sederhana itu adalah dikalikan dengan bilangan yang sama. Lanjut, di sini kita akan cek eksponen dalam fenomena cepat. Teman-teman mungkin tidak asing dengan media sosial, dengan adanya penyebaran informasi yang sangat cepat. Fenomena itu adalah salah satu fenomena yang bersifat eksponensial. Sebagai contoh, seseorang membagikan informasi A, misalkan ada berita, dibagikan ke 3 orang. Ternyata setiap satu orang itu membagikan lagi ke 3 orang lainnya. Dan seterusnya sampai ke fase-fase berikutnya. Jadi otomatis dia semakin banyak yang menerima berita itu. Itu adalah fenomena eksponensial yang sering kita lalui di kehidupan sehari-hari. Oke, berikutnya ada sifat eksponen. Di sifat eksponen, tadi kalau kita sudah belajar definisi dan belajar bentuknya, kita akan belajar sifatnya. Kenapa? Kita harus kenal sama mereka. Supaya apa? Dalam mengerjakan soalnya itu bisa lebih mudah. Ada aturan, ada rules yang harus dipenuhi untuk menjawab soal tersebut. Yang pertama adalah perkalian basis sama. Basisnya harus sama. Kalau basisnya beda, apakah bisa menggunakan rumus ini? Jawabannya adalah tidak. Jadi teman-teman harus perhatikan basisnya harus sama. A pangkat M dikalikan A pangkat N. Berarti basisnya sudah sama, yaitu adalah. Maka teman-teman, kalau di sini ada operasi perkalian, ini adalah tanda perkalian dot. Jadi perkalian itu ada 2, ada yang cross, bentuknya kayak gini, nggak pernah, mungkin nggak asing, dan ada yang bentuknya itu adalah dot, titik. Jadi ini bukan koma, dibacanya kali. Posisinya juga dia di tengah, bukan di bawah. Kalau kita punya rupiah, berarti kan 2000, dia di bawah gitu ya. Betul tidak? Kalau kali dot, itu di tengah. 2 kali 2. Gitu. Jadi ini membacanya sama-sama perkalian. Pangkatnya cukup di jumlah. Basisnya tetap. Contohnya adalah ini. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 tadi kita sudah sepakat. Perkalian 2 sebanyak 3 kali. Dan 2 pangkat 4 artinya perkalian 2 sebanyak 4 kali. Kalau kita total, di sini 2-nya muncul sebanyak 7 kali. Maka kalau kita gunakan rumus, kita bisa menuliskan sebagai 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Jadi kalau basisnya sama, eksponen itu cukup dijumlahkan pangkatnya, bukan basisnya. Oke? Aman? Ada pertanyaan dulu. Ini baru satu sifat. Aman ya? Kalau ada, langsung interupsi dan on mic aja. Jangan sungkan dan jangan malu-malu. Oke. Sifat yang kedua adalah pembagian basis sama. Kalau pembagian basis sama, itu berarti kita harus lihat juga. Basisnya itu harus sama. Kalau beda, apakah bisa? Tidak. Gitu ya. Pangkatnya kalau pembagian dikurang. Contoh adalah 5 pangkat 8 per 5 pangkat 3. Berarti 5 pangkat 8 dikurangi 3. Hasilnya adalah 5 pangkat 5. Itu untuk pembagian. Contoh lain, jika dia dibentuknya dalam aljabar, misalkan X pangkat 6 per X kuadrat. Maka teman-teman bisa sederhanakan aljabar ini menjadi X pangkat 6 dikurang 2. Sama dengan X pangkat 4. Ini contoh bentuk aljabarnya, bukan contoh bentuk bilangan. Karena nanti kita tetap ketemu yang namanya aljabar. Jelas sampai sini 2 contoh ini? Oke, teman-teman mau sambil catat atau nyatetnya nanti setelah kelas selesai? Lah ya Kak. Setelah aja. Yaudah, nanti berarti kalau ada soal Kak Ditra akan tuliskan rumusnya atau Kak Ditra tanya teman-teman masih ingat atau tidak gitu ya. Kita Hmm. kita lanjutkan ke pangkat dari pangkat. Maksudnya pangkat dari pangkat itu adalah nama lainnya pangkat dipangkatkan gitu. Bentuknya adalah ini, A pangkat M dipangkatkan N.
Karena pangkat lalu dipangkatkan lagi, maka teman-teman cukup kalikan pangkatnya. Bukan dijumlah. Kalau ini bukan dijumlah, tapi harus dikalikan. Contoh, 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Maka teman-teman 3 pangkat 2 dikalikan 4. Pangkatnya. Maka kita akan menghasilkan 2 pangkat 4 itu adalah 8, sehingga hasilnya 3 pangkat 8. Jangan pernah melakukan ini. Biasanya teman-teman atau student itu suka keliru. A pangkat M dipangkatkan N, ngecunnya itu dijumlah. Gitu ya. Jadi padahal ini tidak sama dengan. Jadi aturannya harus dikali. Jelas? Jelas ya. Jadi keywordnya, pangkatnya harus dikali. Gitu. Itu untuk pangkat dipangkatkan. Berikutnya ada perkalian pangkat dan juga pembagian. Kalau tadi bentuknya itu adalah A pangkat M dikalikan A pangkat N, kalau yang ini ada di dalam tanda kurung. Jadi semua yang ada di dalam kurung, anggotanya, misalkan di sini ada A dan B, dipangkatkan M, maka masing-masing harus dipangkatkan. Nggak boleh sendirian. Jadi nggak boleh misalkan A, B pangkat M. Yang dipangkatkan kita pilih kasih. Cuman pilih A pangkat M aja, B-nya nggak usah. Itu nggak boleh. Jadi B-nya tetap harus diikutkan. Contohnya adalah yang ini. 2X dipangkatkan 3. Maka teman-teman akan memperoleh 2 dipangkatkan 3 dikalikan X pangkat 3. Sederhana dari 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, yaitu adalah 8. Maka kita akan memperoleh 8X pangkat 3. Atau hasilnya sama seperti ini. Jelas? Berikutnya adalah pembagian. Berlaku demikian sama aturannya, tidak dibeda-bedakan. Jadi kalau punya A per B pangkat M, maka A dipangkatkan M per B pangkat M. Contohnya adalah ini. 3X per 2 dikuadratkan. Berarti kita akan punya 3 dikuadratkan dikali X kuadrat per 2 dikuadratkan. Maka kita sederhanakan 3 kuadrat, 3 kali 3 yaitu 9. X kuadratnya tetap karena dia aljabar per 4. Jun, sampai sini? Yang pembagian bisa diulang lagi, Kak. Tadi Boleh, ya. boleh. Jadi kalau yang pembagian, prinsipnya tadi sama. Yang perlu diingat Atta dan Kaisar. Contohnya, tadi yang ini udah dijelaskan, Kak Ditra pakai contoh lain boleh? Boleh ya. Jadi kalau Kak Ditra misalkan punya A per B pangkat M. Berarti itu akan sama-sama A pangkat M per B pangkat M. Dengan syarat lagi-lagi B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau B-nya 0, dia jadi pembagian dengan 0. Jadi tidak terdefinisi. Contoh soal lain. Kak Ditra akan punya 2X per X. Di sini ada 4. Kita pangkatkan misalkan 2. Boleh nggak? Boleh kan ya? Nah, teman-teman harus mengikuti aturan ini. Berarti 2-nya dipangkatkan 2, X-nya dipangkatkan 2, per 4-nya dipangkatkan 2, dan X-nya juga dipangkatkan 2. Jelas tidak sampai sini? Oh, berarti itu digabung sama yang perkalian ya, Kak. Betul, kalau yang ini sudah gabungan dengan perkalian. Jadi Hmm. ada kandungan perkaliannya juga kan di sini, betul tidak? Jadi tetap harus masing-masing. Makanya dia ada sinkronisasinya kayak gitu ya. Jadi berkaitan, gak bisa dilepas. Karena nanti soal-soal yang di depan juga akan seperti ini. Ya udah tinggal diselesaikan. 2 kuadrat itu adalah 4. 4 kuadrat adalah 16 dan X kuadratnya tulis tetap per X kuadrat. Di sini kita ada operasi pembagian kan ya? Betul tidak Atta dan Kaisar? Ada pembagian kan? Berarti kita tinggal sederhanakan saja teman-teman. Di sini 4 per 16 itu bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 4. Maka kita akan memperoleh 1 per 4. Sedangkan di sini ada operasi pembagian. Ingat nggak kalau A pangkat M per B A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Betul? Baru tadi ya sifat kedua. Berarti teman-teman tinggal kayak gini aja. Dikalikan dengan X pangkat 2 dikurang 2. Sama dengan 1 per 4 dikalikan X pangkat 0. Oke? Aman? Aman nggak? Cuman Aman ya?
Pangkat 0 berapa? Belum tahu. Pangkat 0 Tuh. itu adalah 1. Materinya ada di slide berikutnya. Gitu. Berkaitan ya. Jadi, ada eksponen 0 dan negatif. Untuk A yang tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Teman-teman pasti pernah melakukan pembagian seperti ini. 2/2 sama dengan 1. Betul? Nah, itu akan sama 2 pangkat 1 per 2 pangkat 1. Sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1. Sama dengan 2 pangkat 0. Maka hasilnya adalah 1. 1 juta dipangkatkan 0, 1. 100 dipangkatkan 0, 1. X, Y, Z, X, Y, Z dalam kurung dipangkatkan 0 itu juga hasilnya 1. Apapun, mau bilangan, mau variabel, dan seterusnya, jika dipangkatkan 0 itu nilainya adalah 1. Jadi teman-teman nggak usah berpikir pusing, dapatnya dari mana dan gimana. Oke? Itu yang pertama. Berikutnya itu adalah A pangkat negatif N. Kalau pangkat negatif, teman-teman bakal kepikiran mungkin seperti ini. Oh, pangkatnya negatif, berarti nilainya juga negatif. No, pangkat negatif itu berarti nilainya semakin kecil mendekati 0, tapi tidak pernah menyentuh 0. Dapat diubah menjadi pecahan, menjadi 1/A pangkat N. Jadi teman-teman tinggal memanfaatkan rumus ini saja yang kedua. Ingat-ingat pakai rumus yang ini. Contohnya adalah ini. 2 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/2 pangkat 4. Sama dengan 1/16. Jelas sampai sini? Jelas belum? Kalau belum, Kak Dita akan jelaskan ulang. Coba Kak ulang. Yang pangkat 0 atau pangkat 1? Pangkat 0, pangkat 1. Pangkat negatif. Yang negatif. Yang negatif. Jadi pokoknya pangkat negatif itu tadi apa? Keywordnya nilainya semakin kecil. Nilainya semakin kecil. Bukan berarti dia itu negatif. Bukan berarti hasilnya negatif. Itu adalah pangkat negatif. Contohnya yang ini. 2 pangkat negatif 6. Berarti ini kita bisa buat jadi 1/2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 2 dikalikan 2 kalikan 2 seterusnya sebanyak 6 kali. Sehingga ketika kita hitung akan menghasilkan 64. Maka kita akan memperoleh 1/64. Kalau sekarang gimana? Sudah mulai jelas? Sudah? Masih kurang paham Kak. Yang pangkat negatif? Iya itu berarti karena dia kan katanya yang negatif tuh berarti apa semakin kecil ya. Ya, Tuh nilainya. maksudnya tuh 2 pangkat min 6 itu sama aja 2 pangkat 0 gitu Kak. Atau gimana? Oh, beda-beda. Beda. Oh, Gak ada kaitannya dengan yang 0 ya. oh, Jadi beda. kalau 2 pangkat min 6 ya tetap 2 pangkat min 6 saja. Tapi maksudnya makin kecil itu tuh gini. Kalau kita punya pangkat positif kan nilainya semakin besar. Betul tidak, Ata? Hmm. Misalkan 2 pangkat 6 tadi 64. Tapi kalau 2 pangkat negatif 6 itu jadi 1/2 pangkat 6. Nah, Otomatis kan kita dapat 1/64. Yang mana kalau 1/64 itu nilainya semakin kecil. kecil. Betul tidak? Betul ya? Bukan berarti nilainya 0. Tapi dia Hmm. semakin kecil. Alasannya kenapa? Ke Ditra duplikasi dulu. Ini. Jadi kalau eksponensial, kalau pangkatnya negatif itu tuh bentuknya akan seperti ini. Dia akan seperti ini grafiknya. Nah, jadi dia nggak pernah nyentuh 0. Dia nyerempet doang. Tapi nggak pernah sampai di 0. Ini adalah grafik dari
eksponensial yang kategorinya itu adalah peluruhan. Nanti ada materinya di depan, tapi masih besok kayaknya dijelasinnya. Nah, salah satu contohnya adalah ini, A pangkat min N. Bisa dibuat jadi 1 per A pangkat N. Contohnya adalah 2 pangkat min 4, itu berarti 1 per 2 pangkat 4 yang nilainya 1 per 16. 1 dibagi 16 itu berarti menjadi 0,10. Kita harus pinjam 1 lagi kan ya? 0 jadi 100. Baru 16 itu 100 dibagi 16 nanti akan sekitar berapa? Yang mendekati 100 dibagi 16 itu adalah 6. 6 kan ya? 6 dikalikan dengan 16 berapa? 96. Dan Kita kurangkan berarti kita punya 4. Pinjam lagi 0. 40. Berarti kita punya 2. Jadi 3, 2. Kita kurangkan berarti 8. Kalau 8 berarti nanti dapat 5. 5 kali 16 berapa? 5 kali 16 adalah 80. 80. Maka sisa 0. Nah, otomatis 1 per 16 itu nilainya lebih kecil dari 1 kan? Betul nggak? 0,0625. Semakin kecil kan? Betul tidak? Oh iya ya. Semakin kecil. Tapi dia 0 nggak? Enggak. Iya kan? Di belakangnya Hmm. tetap punya digit. Begitu. Sekarang sudah mulai jelas? Iya ya. Sudah ya. Jadi itu pangkat negatif nilainya semakin kecil. Bukan berarti 0. Oke? Oke. Tapi kalau pangkat 0 itu sudah pasti 1. Beda konteks ya dengan yang ini. Oke. Oke. Dari Kaisar aman? Atau ada pertanyaan? Ya, ya apa? Yang Aman. 702 maksudnya apa? 7 pangkat 0 kenapa nilainya 1? Gitu. Ya, Semua yang dipangkatkan 0 nilainya 1. Jadi mau berapapun dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Misalkan Kak Ditra ajukan pertanyaan deh. 60 dipangkatkan 0, hasilnya berapa? heeh. 1. Jadi bukan 0 ya. Jawabannya bukan 0 ya teman-teman. 60 pangkat 0 itu 1. 100 pangkat 0, 1. 1. X dipangkatkan 0, 1. 0. No, dipangkatkan 0 berapapun 1. Ingat-ingat, ditanamkan. Siapapun, apapun, berapapun, dan dimanapun itu yang dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Jadi itu ya yang perlu ditanamkan. Coba Kak Ditra ulang. Y dipangkatkan 0 hasilnya 1. 1. A dipangkatkan 0 hasilnya 1. B dipangkatkan 0 hasilnya 1. Terus berikutnya misalkan 1000 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi semua yang dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Gitu. Jelas kalau sekarang? Jelas? Baiklah. Oke. Berikutnya adalah kita stop dulu deh. Kalau sudah masuk ke rasional nanti teman-teman paleng. Sampai sini dulu. Kita cobain soalnya. Nah, di sini kita akan menyederhanakan eksponen. Tadi masih ingat nggak ada rumus perkalian harus diapakan pangkatnya? Di dikali ya. Kalau dikali pangkatnya harus diapakan? Di jumlah. Dijumlah. Kayaknya harus ada sesi harus mencatat ini biar A dipangkatkan M dikalikan A pangkat M itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Berarti 2 dipangkatkan 5 dikalikan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4.
Yang ini dulu yang dikerjakan. Ya, Hmm. yang ini dikerjakan, hasilnya akan menjadi ini. 2 × 5 ditambah 3 per 2 × 4. Cukup tulis ulang. Hasilnya berapa? 5 tambah 3? 8. 2 pangkat 2 pangkat 8 8. per 2 pangkat 4. Di sini ada operasi apa, teman-teman? Operasi Pembagian. pembagian. Kalau operasi pembagian, pangkatnya diapakan? Pangkat Dikurang. A dikurang. pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Berarti yang ini jadi gimana? 2 Pangkat pangkat 8 dikurang 4. kurang 4. Berapa 8 kurang 4? 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu senilai dengan 16. Dapatnya dari mana, Kak Ditra? Kalau dapat 16, cukup kalikan saja dengan teman-teman. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kalikan 2, 16. Ya. Jelas untuk contoh yang nomor 1? Jelas. Jelas. Dari, bentar, karena ini baru pertama, Kak Ditra harus ingat. Dari Kaisar, paham? Paham. Paham. Suaranya nggak nyampe. Paham Ya, nggak, Kaisar? paham. Oke, kalau Paham. sudah mulai paham, ada pertanyaan tidak? Belum. Kalau belum, Nah, silahkan cobain ini. 3 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat 4 per 3 pangkat 3. Cobain. Berdasarkan contoh dan berdasarkan kedua rumus ini. Ada rumus perkalian dan ada rumus Ya. pembagian. Boleh cobain dulu ya. Kata bisa?
Masih ngitung Kak, aman Boleh. aman. Kalau pangkatnya gede nggak harus dijabarin ya. Misalkan 3 pangkat 10 itu kan gede banget, atau 3 pangkat 8 gede banget. Itu cukup sampai 3 pangkat 8 sudah benar. Biasanya di opsi jawaban kayak gitu juga kok. Kalau Kaisar, sinyalnya sudah aman? Eh, sudah Kak, Dapat. Dapat 3 pangkat berapa kata? 3 pangkat 8. Ayo, ada salah nggak? 6 tambah 4, 10. Ya, 10 kurang 3. 8. 10 Tujuh. kurang 3. Aduh, 7. 7. Berarti 3 pangkat tuh. Ya 7. pangkat 7. Kaisar, suara Kak Ditra udah masuk belum? Belum. Sinyalnya udah stabil atau belum? Ini Aman nggak? Enjoy aja ya teman-teman, jangan dibawa berat ngerjainnya. Gak apa-apa, santai aja, kan kita belajar jadi bertahap. Kaisar kayaknya suaranya belum masuk ya. Di atas juga suara Kaisar belum masuk kan? Yaudah yuk, kita bahas nanti Kaisar menonton recordnya. Recordnya nanti Kak Ditra upload di YouTube. Ini berarti menggunakan perkalian, kita bisa menggunakan yang ini. Di pangkatnya di jumlah. Berarti 3 pangkat 6 tambah 4. Begini kan cara mengerjakannya Atta dan Kaisar. iya. Ini ya, berarti kita akan punya 3 pangkat 3 tetap. Sehingga kita akan memperoleh 3 pangkat 10 per 3 pangkat 3. Otomatis 3 pangkat 10 dikurang 3 sama dengan 3 pangkat 7. Enough. Sampai sini aja itu cukup. Nggak harus dilanjutkan sampai 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali, itu akan besar nilainya. Kecuali memang ditanyakan hasil eksaknya. Oh, Begitu. Jelas? jelas. Nanti itu kalau ngerjain ujian kita nyari 3 pangkat 7 keburu habis waktunya. Oke, berikutnya itu adalah ada variabel dan pangkat. Di sini ada campurannya aljabar. Jadi silakan diperhatikan dengan baik-baik. Kak Ditra contohkan. Di yang ketiga itu, oke. Berarti nanti Kak Ditra akan buat soal baru. Di sini ada materi pangkat dipangkatkan. Betul tidak? Jadi kalau semua yang ada di dalam kurung harus dipangkatkan 2. 2. Berarti tinggal tulis ulang dulu, baik Atta ataupun Kaisar. 3x pangkat min 2, y pangkat 3 per 6x y pangkat min 1 dipangkatkan 2. Artinya, ini akan menjadi 3-nya dikuadratkan, x pangkat min 2-nya juga dikuadratkan, dikalikan y pangkat 3 dikuadratkan. Semuanya, setiap komponen harus dikuadratkan. Hal ini mengacu pada rumus apa? AB dipangkatkan M. Berarti A-nya dipangkat M, B-nya juga dipangkatkan M. Kalau bentuknya 3x pangkat min 2y pangkat 3 dikuadratkan, ya otomatis setiap bentuknya harus dikuadratkan. Betul? Betul ya? Kaisar sudah aman sinyalnya? Suara Kak Ditra patah-patah nggak diterimanya? Udah aman. Aman ya? Nanti kalau masih kurang jelas,
Kaisar bisa lihat recordnya ya. Kalau recordnya itu insya Allah stabil. Oke, lanjutkan ke bentuk yang bawahnya. Berarti yang bawahnya sama nggak perlakuannya? Sama. X kuadrat dikalikan Y pangkat negatif 1 dikuadratkan. Oh iya, sebelum ke sana, Kak Ditra mau tanya dulu ini. Pernah ketemu kayak gini? Positif dikalikan positif. Hasilnya adalah Positif. positif. Kalau Kak Ditra punya negatif dikalikan positif, hasilnya apa? Hmm, Nih, negatif. negatif. Kalau ada positif dikalikan negatif, hasilnya apa? Nih, Negatif. negatif. Kalau ada negatif dikalikan negatif, hasilnya apa? Positif. Positif. Oh, Aman untuk bentuk ini? mana man? Apa? Oke, aman ya, benar? Nah, Benar. catat Oke, dulu. mau dicatat dulu? Ya, Oke, boleh deh. Harus catat deh, kayaknya catat ya. Yang ini juga catat sekalian nih kalau mau dicatat. Biar nggak lupa. Ini diseragakan aja pakai perkalian dot. Biar sama. Plus dikali. Plus sama dengan plus. Sudah? Sudah? ya, Oke, ya. kalau sudah kita lanjutkan. Di sini, kalau teman-teman nanti harus hati-hati ketika ketemu negatif, negatif ke negatif, negatif positif, itu hitungannya harus teliti. Salah aja satu, ya jawabannya pasti salah, gitu ya. Berarti kita tinggal tuliskan 3 kuadrat itu adalah 9, 6 kuadrat itu adalah 36. Tuliskan dulu bagian ininya. Lalu kita kalikan X pangkat min 2 dikalikan 2. Karena pangkat dipangkatkan tadi teman-teman sudah sepakat. A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M dikalikan N. Betul ya? Tadi kayak gini kan? Berarti ini tulis aja kayak gitu. Per X kuadrat. Karena yang ini tidak perlu dikalikan. Lalu ada Y pangkat 3 dikalikan 2. Per Y pangkat negatif 1 dikalikan 2. Baru disederhanakan. Bentuk sederhananya apa? 9/36. Coret-coretannya di atas pojok sebelah kiri. Sama-sama kita bagi berapa? Bagi 9. Itu akan menjadi bentuk sederhananya adalah 1/4. Tulis bentuk sederhananya 1/4. Berikutnya kita hitung. X pangkat min 2 dikalikan 2. Min 2 dikalikan 2 berapa? Negatif Negatif. 4. Ini negatif 4. Negatif 4 per X kuadrat. Dikalikan dengan Y. 3 dikalikan 2 berapa? 6. 6. Berarti Y pangkat 6 per min 1 dikalikan 2. Min Min 2. min 2. Min 2. Berarti kita akan punya Y negatif 2. Oke, sampai sini sudah selesai belum? Jawabannya adalah belum. Kita perlu apakan? Di sini ada operasi pembagian. Apa operasi pembagian?
A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. M. Betul tidak? Berarti pangkatnya harus dikurang. Berarti di sini kita akan punya X pangkat negatif 4 dikurang 2 dikali Y pangkat 6 dikurang negatif 2. Nah, berdasarkan teori yang tadi sudah diajarkan, yang sempat dicatat, Kak Ditra akan buat coret-coretannya di sebelah sini. Min 4 dikurang 2 berapa? Artinya, Atta dan Kaisar cukup ingat, hutangnya 4, hutang lagi 2. Bertambah kan hutangnya? Hutangnya jadi 6. Jadi kalau negatif dikurang, jadi makin banyak negatifnya. Kalau yang kedua itu adalah 6 dikurang negatif 2. Di sini ada perkalian negatif kali Negatif. negatif. Tadi teman-teman sudah sepakat bersuara kalau negatif dikali negatif adalah Positif. positif. Berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8. Oke, Cun belum? Cun? Oh iya, lupa. Kak Dita biasanya kalau di kelas itu nanyain, Cun itu sama dengan paham. Jadi kalau Oh, Kak Dita tanya Cun, Cun gitu ya. Jadi paham, paham. Gitu. Cun. Ya, semua kelas Kak Dita kayaknya dapat kata baru ini sih. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau Kak Dita keceplosan Cun, itu berarti jawabannya Cun. Cukup paham, paham. Kalau paham itu nanti kalian pasti ingat Kak Gem, gitu kan. Jadi nggak mau pakai itu gitu. Oke, aman belum sampai sini negatif ketemu negatif. Negatif, negatif. Aman? Aman Ah, ya cara aman. menghitungnya. Jadi kalau Ya. teman-teman ragu di sini mau dihitung langsung buat coretan. Gitu ya kan bukunya masih luas. Bisa nyoret coretan. Jadi kalau hutang, hutang lagi hutangnya bertambah. Kalau negatif ketemu negatif jadi positif. Tapi kalau misalkan min 4 ditambah negatif 2 itu hasilnya berapa? Positif yang Iya, berapa? Berarti eh, ini sama halnya dengan min 4 dikurang 2. 2. Maka lagi-lagi hasilnya adalah negatif 6. Karena di sini positif ketemu negatif itu hasilnya tetap Negatif. negatif. Yang ditemukan itu yang dempetan ya, bukan berarti ini ke sini gitu ya. Bukan. Mm, Tapi kalau min 2 dikalikan min 2, ya udah berarti memang mereka dikalikan. Jadi hasilnya adalah 4. Positif. Beda ya. Jadi yang ini dengan yang ini itu berbeda. Itu It's khusus different. perkalian gitu ya, Kak. Betul, ini materi perkalian. Kenapa harus tetap disampaikan biar nggak lupa. Hmm, Aman? Aman, aman. Aman ya. Ya sudah, tadi kita udah dapat min 6 sama 8. 8. Kita pindahkan ya. 1/4 X pangkat min Min 6 min 6 dikali Y pangkat 8 8. Oke, ada pangkat negatif nggak Atta dan Kaisar di sini? negatif. Ada Ada. Kalau pangkat negatif harus ubah diubah. Jadi apa tadi? 1/A pangkat N. Betul? Betul ya? satu. Kaisar sinyalnya susah ya? Ya kasihan. Gimana dong? Ada jaringan lain nggak? Ntar ini, suaranya jadi nggak nyampe. Atau emang off cam? Semoga suaranya masih jelas ya. Off cam atau emang nggak ada sinyal? Halo? Sudah, nanti pokoknya harus dikejar lewat recordnya. Nah, berarti tadi Atta dan Kaisar sudah sepakat pangkat negatif harus diubah demikian. Berarti kalau punya X pangkat negatif 6 itu harus diubah jadi apa? 1/X pangkat X pangkat 6. 6. Berarti tinggal dituliskan saja nih sama Atta dan Kaisar. 1/X pangkat 6 dikalikan Y pangkat 8. Nah, sudah positif semua baru gabungkan. 1 kali 1, 1 kali Y pangkat 8, Y pangkat 8.
4 dikali X pangkat 6 itu tetap 4X pangkat 6. Selesai. Begini, runtut, jelas, paham, Cun? Lumayan Jun. Lumayan Cun gitu. Tapi setidaknya step by stepnya bisa dipahami kan? Maksudnya yang dijelaskan pelan dan bertahap. Jelas kan? Ada yang Jelas. mengganjal nggak dari step pertama sampai akhir? Saya paling kurang paham yang kurang Kurang lancar uh, aja nggak sih? susah paham yang ini Kak, yang min 6 itu. Yang negatif, malah ini materi itu lagi materi Yang SMP. SMP SD malahan. Yaudah nanti Kak Ditra akan tambahkan amunisi terkait yang negatif-negatif itu ya. Karena yang iya. emang negatif itu tricky. Setriki-trikinya kalau kita nggak teliti ya jawabannya salah gitu. Hmm, Gitu. Tapi nggak apa-apa. Nyambi. Tapi setidaknya rules yang memang eksponensial, inti pokoknya paham kan? hmm, Ngecun kan? Ngecun, Jun. ngecun gitu ya. Itulah intinya. Yaudah nanti kita akan belajar cobain ini. Kasihan Kaisar. Gak ada sinyalnya kayaknya nggak kompatibel. Yaudah, kita nanti tetap next. Karena waktu kita berjalan, kalau ditungguin nanti semakin ini. eh yang terbahas sedikit. Oke, itu dulu. Tadi itu kita belum sampai yang ini ya. Eksponensial rasional kan. Itu besok aja. Karena ini materinya akan lebih berat. Yang ini berarti nggak perlu, ini nanti, ini nanti, ini nanti. Oke, yuk kita akan cobain yang di sini. Mungkin akan ketemu negatif-negatif positif lagi gitu ya. Materi Iya. yang kayak gitu. Karena kan di sini udah pasti, karena ada tanda negatif dan positifnya. Tapi yang perlu diingat sama teman-teman, itu ingat rumusnya dulu. Gitu ya, paham konsepnya. Di sini berarti ada variabel X dan ada variabel Y. Y. Berarti kita punya dua basis. Basis. Yang X harus disatukan dengan X, yang Y harus disatukan dengan Y. Y. Betul? Betul. Sambil merecall kembali. A pangkat M dikalikan A pangkat N, pangkatnya diapain? Di jumlah Dijumlah. Berarti A pangkat M ditambah N. tambah N. Kalau punya A pangkat M dibagi A pangkat N, pangkatnya diapain? Dikurang. Dikurang. Di sini cuman memuat operasi itu saja kan? Hmm. Iya, nggak lebih yang ada dipangkatkan kan? Iya, Iya. berarti kita cukup pakai dua rumus ini saja. Udah, tinggal ditulis ulang. Ini akan menjadi sama dengan kita gabungkan X dengan X-nya. X pangkat 5 dikalikan X pangkat negatif 1 dikali Y pangkat min 2 dikali Y pangkat 6. Hmm. Ingat-ingat ya, kalinya Kak Ditra selalu pakai titik. Kalau koma kayak gini. Gede pokoknya, 2,3. Kelihatan jelas bedanya dengan yang kali. Karena biasanya ada yang suka kelupaan. Kalau ini tandanya kali. Terus di sini ada X kuadrat Y. Ya udah, diemin aja tetap X kuadrat dikalikan Y. Gitu ya. Aman Iya. sampai sini? Berarti kita akan punya X pangkat 5 ditambah negatif Negatif 1. satu. Nah, di sini nih. 5 ditambah negatif 1. Min berarti ya Ketemunya Kak. yes, karena positif kali negatif. Itu Hmm. ngecun. Berarti 5 dikurang 1 Kurang sama satu. dengan 4. 4. Ngecun kan? Oke, aman tuh harusnya. Terus kita kalikan. Y pangkat negatif 2 ditambah 6. Enam. Kalau sekarang, min 2 Ini ditambah 6. Nah, kalau positif. kayak gini kan tetap positif kan? Ya. Nah, anggapannya gini aja. Atta pakai asumsi punya hutang 2.000, duitnya 6.000. Kembaliannya positif dong. Jadi pokoknya kalau kembalian itu positif. Kembalian itu positif. Sedangkan kalau hutang itu Negatif. negatif. Makanya kita nggak boleh berhutang, karena itu sifatnya cukup negatif gitu ya. Nah, Hmm. itu adalah salah satu asumsi di kehidupan. Berarti kalau hutangnya 2.000, uangnya 6.000, kembaliannya berapa? 4.000. 4. Betul? Benar. Bisa. Jun, Jun. Cocok. Oke. Terus kita bagi. Nah,
Terus Kak, kita bagi, bentar Kak, mau nanya lagi buat Mas boleh, aja. Kan yang itu kan 5 tambah dalam kurung minus negatif satu, satu. ya negatif satu. Itu enggak ini Kak, 5 ditambah satu hasilnya positif gitu. Kan No, ada jumlah kan positif kali negatif apa tadi? positif kali naik, positif kali negatif. Oh ya negatif. Negatif. Berarti bentuknya jadi seperti ini. Gitu. Jadi harus disesuaikan. Positif kali negatif, negatif. Kalau yang di sini kan positif kali positif, tetap positif toh. Ya nggak? Oh Cuman yang ini tetap kita harus operasikan. Asumsikannya sebagai tang. Gitu. Aman sekarang? iya man. Abis ini deh kita latihan itu ya. Ntar Kak Ya, Ditra sediain soalnya. Kita selesaiin ini dulu. Ini X kuadrat dan Y-nya tetap ya. Oke, silahkan jumlahkan. 5 tambah negatif satu tadi hasilnya adalah 4. 4. Betul? Yang Iya. ini. Terus Mm, min 2 tambah 6 juga 4. 4. Per X kuadrat dikalikan Y. Y ini berarti pangkat 1. 1. Kalau pangkat 1 biasanya nggak ditulis. Ingat-ingat, baik Atta ataupun Kaisar. Kalau pangkat 1 biasanya nggak ditulis. Gitu. Berarti di sini ada operasi Hmm, pembagian. Pakai rumus yang kedua kan? Berarti X pangkat 4 dikurang 2 dikali Y pangkat 4 dikurang 1. 1. Berarti kita akan memperoleh X kuadrat dikalikan Y pangkat 3. Atau sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Begitu. Jelas? Gampang kan? Paham, paham. Cun, Ada pertanyaan dulu sampai sini? berarti kalau misal pembagian itu kan X4 sama X2 kan itu sejajar ya atas bawah. Berarti yang Mm-mm. bagi itu terus satunya lagi itu harus sejajar. Bukan bukan sejajar. Basisnya sama. Oh iya, basisnya Ya, sama. ingat. Kalau Kak Ditra mau tuker, misalkan bentuknya jadi X pangkat 4 Y pangkat 4 per Y pangkat 1 X kuadrat, apakah harus seperti ini disejajarkan? Tidak kan? Oh, Tidak. sesuai Tapi yang harus difokuskan itu adalah basis. basisnya. Jadi mau ditukar tempat, kalau basisnya beda tidak bisa dioperasikan. Tapi kalau basisnya sama baru bisa. Dobra. Sekarang Oh, paham? Sekarang paham. Jun. Apa? Basis. Basis, Hmm, not sejajar. Oke? oke, oke. Oke, good. Ada pertanyaan lagi? Aman sih, Kak. Oke, Kak Ditra akan sediakan soal yang positif negatif dulu ya, sebagai bentuk latihan juga. Boleh. Tunggu harusnya nggak nyampe bermenit-menit. Tunggu bentar. Sekarang kita itu jadwal ini ya. Jadwal hari apa sih? Hari Sabtu ya. Kaisar belum masuk-masuk ya? Sininya, Kasian nih. Oke, di sini mau mulai dari mana dulu nih? Eh, contoh kecil aja deh. Kita duplikasi ya. Duplikasi ini di sini. Ini ya. Kayak di tren ini soalnya tutup. Bentar. Dah, jadi biar nggak mengganggu ya. Oke, jadi kita ada soal bentuknya adalah seperti ini. Misalkan nomor satu. Eh, screenshot aja lah. Jadi biar kita jawab langsung. Betul tidak? Betul kan ya? eh, soalnya, Ya, bentar. om, Ada? Sudah muncul kan? sudah. Udah ya. Di sini positif-positif. Pasti gampang lah ya kalau positif-positif. Tadi kita sepakat kalau positif dikalikan positif itu hasilnya adalah Situ. positif. Ya udah berarti 7 tambah 5 itu adalah
12. 12 tambah 18 berarti 3, Nah, 30. Betul kan? 35 ditambah 27 berapa? jadi tambah 7 tambah 5, enam 12. Simpan 1, berarti 62. puluh dua 48 tambah 56, 50, 104. empat 104. 125 tambah 78. Anggap aja ini 75. Kalau 75 200. Berarti 203. tiga Aman untuk yang positif-positif? aman paham. Aman. Berikutnya Kak Ditra akan punya soal negatif-negatif. Halo? Aduh Kaisar, sinyal kamu gimana? Aman nggak? Nanti jangan lupa nonton record ya Kaisar. Dia masih connecting audio lagi. Oke, di sini ada negatif. Kalau negatif ditambah negatif, itu berarti dia hutangnya Bertambah positif berarti. bertambah. Ya, Tes. yes. Jadi negatifnya bertambah. Tes sudah masuk. Halo, Kaisar. Halo, aman nggak? Ya, ya udahlah. Nanti nonton record ya Kaisar. Sayang soalnya kalau nggak nonton record karena materinya udah jalan terus. Oke, di sini hutang 4, hutang 7. Hutangnya jadi berapa? Berarti hasilnya positif kan, negatif ketemu negatif. Melek ya. Oh, halo Kaisar. Sinyalnya udah muncul belum? Cek, cek. Halo Kaisar. Suara Kak Ditra masuk? Halo, halo. Kaisar, suara Kak Ditra masuk nggak? Cek. Connecting audio. Halo. Oke. Yuk, kita lanjut. Kaisar beneran udah masuk belum ya suaranya? Boleh kasih respon karena Udah. maaf Pak tadi tiba-tiba habis baterai. Oh, ya. Yaudah yuk, kita akan lanjutkan. Di sini kita akan mengingat kembali materi positif dan negatif gitu ya. Yang biasa kita pelajari dari jenjang dasar. Jadi kita akan mengingat kembali. Tadi masih ingat nggak teman-teman? Baik dari Atta ataupun Kaisar, kalau positif dikali positif hasilnya adalah Positif. 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 Oke, coba Kaisar masih ingat nggak? Kalau negatif dikalikan positif hasilnya apa? Hasilnya adalah, ayo nggak apa-apa jawab aja, jangan malu-malu.
hasilnya adalah negatif. Berikutnya kalau ada positif dikalikan negatif itu adalah negatif juga. Lalu terakhir kalau negatif ditemukan dikalikan dengan negatif maka hasilnya positif. Oke, untuk keempat sifat ini bagaimana? Sudah mulai bisa dipahami atau belum? Dari Kaisar gimana? Boleh direspon? Tadi ketinggalan apa aja, Pak? Pembahasannya. Ini masih bahas positif negatif. Hmm. Yang positif negatif dulu. Aman Boleh nggak minta untuk keempat contoh. rumus ini? Jadi kalau Oh, positif paham, paham. dikali positif, hasilnya adalah positif. Kalau negatif dikali positif, itu hasilnya adalah negatif. Berikutnya, positif dikalikan negatif, itu adalah negatif. Dan negatif dikalikan negatif, itu adalah positif. Sampai sini paham untuk keempat rumus ini? Hmm. Paham nggak, Kaisar? Paham? Udah, udah. Udah ya. Oke, berikutnya ada soal nomor 6 nih. Ada negatif 4 ditambah negatif 7. Berarti asumsinya, ingat, kalau negatif itu berhutang. Jadi kalau hutang 4 dijumlah hutang lagi, berarti hutangnya bertambah. Tambah Berapa? 4 ditambah 7, hutangnya jadi berapa? 11. Se 11. 11. Berarti negatif 11. 11. Lalu berikutnya negatif 12 ditambah negatif 9. Jadi negatif berapa? Oh, 21. Negatif dua puluh 21. satu. Oke, jawab bareng-bareng yuk, berdua. Negatif 25 ditambah negatif 38. Coba hitung. Pakai susun ke bawah, kalau kesulitan itu nggak apa-apa. 25 ditambah 38. Ini penjumlahan menyimpan, 8 ditambah 5 itu adalah 13 tambah 1 simpanannya di atas. Kita jumlahkan berarti dapat 3. 63. 63. Udah. 63. Berarti kita dapat negatif 63. 3. Oke, berikutnya 46 sama 57. Boleh coba jumlahkan dulu, hitung pakai susun ke bawah dengan contoh yang nomor 8 ini. 46 ditambah 57. 103. Hah? 103. 100? 103. Minus 103. Oke, minus 103. Kalau 125 ditambah 86, Minus Dua dua ratus sebelas. minus minus 211. 211. 211. Oke, dari contoh 11. ke-10 ini aman? Jadi Aman. kalau negatif, dijumlahkan negatif, negatifnya Tambah. bertambah, gitu ya. Oke, berikutnya Kak Ditra akan berikan soal dengan kasus yang berbeda, yaitu positif ketemu sama negatif, gitu. Jadi ingat lagi, positifnya ketemu dengan negatif. Ini soal yang latihan ketiga. Di sini, kalau positif ke negatif, Kak Ditra akan contohkan satu, perhatikan dulu, baik dari Atta ataupun dari Kaisar. Setelah itu, rules yang dicontohkan pada nomor 11 diikuti untuk nomor berikutnya. Di sini ada 8 ditambah negatif 3. Berarti di sini positif ketemu Berarti Jadi negatif. Apa tadi kalau positif ketemu negatif? Itu adalah kurang dikurang. Berarti negatif 8 dikurang 3 3, sama dengan 5. 5. Nah, Berikutnya berarti 15 dikurang 9. Berapa? hmm, enam. Berapa? Negatif 6. 6-nya negatif atau positif? Hmm,
Positif ya. Positif. Oke, nah. Oke, berikutnya kalau yang ini coba hitung. Coba hitung selama 3 menit dari dua contoh itu nomor 13, 14, 15, dan 16. Keempat nomor ini boleh dicoret-coret di buku tulis. Mengikuti contoh yang nomor 11 dan 12. Prinsip hitungnya sama. Lalu Sudah dapat semuanya atau belum? Dah? Udah belum? Udah. Dah. Kaisar sudah dapat 13, 14, 15, 16-nya? belum. Sudah dihitung belum? Ayo, udah belum? Yang 13 minus 7 ah. 13 minus 72. Benar? Kurang keras suaranya. Yang 13 plus bertemu dengan minus berarti dikurang. Ya, berarti 24 dikurang 31. Dikurang 31. Berapa? Kalikan 24 kurang 7. 31? Minus 7. Minus Itu. 7. Oke, kalau nomor Itu. 14, 56 dikurang 28. Teman-teman, keduanya boleh sebutkan hasilnya berapa? Minus 31. Minus 31 atau positif? Eh, Kaisar dapat berapa? Sama. minus ya. Minus 31. Harusnya enggak. 56 dikurang 28. 16 dikurang 8 itu 8. Tadi kita sudah pinjam 1, berarti sisa 4. 4 dikurang 2 itu adalah 2. 2. Berarti jawabannya adalah 8. positif 28. 8. Aman? Aman. Untuk berikutnya, 37 dikurang 64. Dapatnya berapa? 37 dikurang 64. Hasilnya harusnya negatif. Kalau teman-teman bingung cara mengurangkannya bagaimana, ditukar posisinya. Ditukar Berarti jadi 64 dikurang 37. Tapi nanti hasilnya ada tanda negatif. 4 dikurang 7 nggak bisa. Berarti kita pinjam 1 jadi 14. 14 kurang 7 itu adalah 7. 6 sudah pinjam 1 sisa 3. 3 kurang 3, kok 3 kurang 3? 5. 5 kurang kurang 3 berapa? 2. 27. 2. Berarti hasilnya adalah negatif 20 tuh. Negatif 27. 27. Oke. Terus berikutnya yang nomor 16. 125 dikurang 75.
5. 5. Karena di sini positif negatif kan. Jadi Ya. nomor 11 sampai 16 ini rumusnya masih sama gitu ya. Ya. 125 dikurang 75 hasilnya berapa? 50. Ya enggak? Kaisar dapat berapa? Belum. Eh, di- Dapat 50. Boleh coba tunjukkan ke Kak Ditra ke kamera hasil coret-coretannya? Coba tunjukkan. Kak Ditra pengen lihat hasilnya. Karena biar bisa dipastikan teman-teman beneran menghitung. Oke, dari atas sudah ada buktinya. Dari Kaisar, tadi dicoret-coret tidak? Sebagian. Sebagian. Boleh kasih tunjuk? Nih. Oke, oke. Ya sudah, itu dulu untuk materi pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan di hari Minggu pukul 12 siang. Kita masih ada PR terkait latihan keempat, yaitu negatif-negatif. Jadi masih ada sekitar 3 yang tipe talnya kayak gitu. Oke, alasannya teman-teman nanti masih dibawa ke sini dulu, supaya nanti ketika masuk ke eksponensial yang lebih dalam, ketemu tanda negatif, positif, itu sudah tidak kaget lagi atau bingung dalam melakukan operasi hitungnya, gitu ya. Jadi seperti negatif ketemu negatif, negatif ketemu positif, terus negatif ditambah negatif, negatif dikurang negatif. Nah, itu latihannya akan kita tambahkan besok sebagai awalan, gitu ya. Itu dulu. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan? Ada Hmm, atau tidak? Tidak, Kak. Iya. Tidak ada. Oke, setelah ini Kak Ditra akan kirimkan slide PPT yang sudah ada coretannya dulu. Nanti bisa dicatat rumusnya dan boleh ditonton ulang recordnya gitu ya. Karena tadi juga Kaisar sempat keluar gitu ya beberapa menit. Itu nanti ditonton ya record video di YouTube-nya dan sembari dicatat supaya pemahamannya bisa lebih melekat dan lebih ngecun gitu ya. Itu dulu Kak Ditra cukupkan pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan berdoa menyudahi belajar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Semangat terus belajarnya. Pokoknya jangan malu. Kalau belum paham, bilang belum paham. Dan kalau memang sudah, bilang sudah gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ataupun malu-malu untuk berpendapat. Karena kalau berpendapat di dalam belajar itu tidak pernah ada yang salah. Jadi pendapat apapun akan diterima. Gitu. Kalau nanti belum tepat, maka kita akan perbaiki bersama. Itu saja. Tadi kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, teman-teman. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ini udah boleh live. Boleh, boleh. Kak Ditra lagi mau stop recording.